Hai kawan terkasih, salam bahagia. Selamat datang di podcast Taksu Tarot Khusus Kamu. Jadi bersama aku, Tika dari Aterapi Tarot Bali. Podcast Taksu ini adalah podcast yang juga disiarkan di YouTube Agumi Production. Taksu adalah program yang khusus membicarakan tarot, spiritual, dan kesehatan mental. Pada episode 11 kali ini, segmen ini diisi dengan Tarot Talk. Jadi, segmen Tarot Talk ini mengangkat tema menjadi tangguh. Wah, kalau aku sih pribadi dengar menjadi tangguh itu cukup ngeri ya gitu. Karena menurutku tangguh itu tidak hanya kekuatan secara fisik, tapi juga harus secara mental gitu. Dan narasumber kita kali ini, dia adalah seorang perempuan, sahabat aku juga, dan dia seorang tarot reader pastinya, dia seorang penyanyi, dan dia seorang ibu dari satu orang putri. Wow, gimana kalau kita langsung aja sapa? Dia adalah Janty Lubis. Hai Janty. Halo. Apa kabar? Baik. Jadi teman-teman, sebelumnya aku agak kepikiran sih sebenarnya gara-gara si Janty ini aku kepikiran mengangkat tema menjadi tangguh. Karena si Janty ini aku cukup lama temenan sama Janty dan aku tahu banget ceritanya Janty itu bener-bener yang menginspirasi tema kali ini menjadi tangguh. Janty mungkin bisa perkenalkan diri dulu buat temen-temen yang udah setia nih dengerin podcast kita. Oke, aku Janty. Ya aku tarot reader, aku juga nyanyi. Tapi karena lagi pandemi kayak gini, nggak ada aktivitas banget sih, bener-bener cuman ngurus anak. Terus ya itu aja sih. Apa lagi ya? Janty, seorang tarot reader, penyanyi, dan menjadi ibu. Sudah berapa lama menjadi ibu? Umurnya anakmu berapa? Mau 5 bulan. 5 bulan. Baru banget ya. Baru banget. Gitu. Gimana perasaannya menjadi seorang, jadi kayak ini pasti ada peralihan dari yang dulu single bisa ngambil apa aja, tiba-tiba sekarang udah jelek punya baby. Gimana? Ada nggak yang dari yang bisa ngapain jadi nggak bisa, atau memang masih sama aja? Sebenarnya masih sama aja sih. Kalau emang aku pengen pergi ya pergi, karena yang jaga juga banyak kan. Aku di rumah ada mama, ada adik gitu-gitu, mereka bantu ngembu bayi lah. Tapi selebihnya mungkin yang berubah tuh lebih nggak ego aja ya. Kalau misalnya pergi keluar ya lebih tahu waktu, harus pulang cepet karena ada yang mesti diurus. Kalau misalnya pengen spending money gitu misalnya tuh yang nggak melulu beli untuk diri sendiri, tapi sekarang fokusnya udah ke anak, terus beli something untuk anak kayak gitu sih sekarang. Oke. Menurut Janty, tangguh itu apa sih? Kalau tangguh menurut aku, tangguh itu ketika seseorang tertimpa masalah atau lagi benar-benar terpuruk, tapi masih bisa positif, masih bisa mencari hikmahnya dan menelaah hikmahnya, masih percaya masalah ini tuh akan selesai, dan masih terus melakukan aktivitas, masih terus kerja, masih terus produktif, nggak bikin masalah yang lagi dihadapi itu menghalangi kreativitasnya gitu. Jadi itu sih menurut aku tangguh. Mental ya, nggak cukup dengan kekuatan fisik tapi mental juga. Tapi bener sih, kalau aku tuh dulu berpikir bahwa tangguh itu adalah ketika kita kuat menghadapi, tapi kuatnya itu lebih ke melawan gitu ya. Kita bisa melawan keadaan. Ya, benar. Kita bisa melawan dengan fisik kita. Tapi lambat laun aku berpikir bahwa tangguh itu bukan cuman fisikal aja, mental juga. Karena kan kita perlu pondasi untuk jadi tangguh ya. Iya, benar banget. Oke. Berbicara soal pondasi ketangguhan, kalau dihubungkan dengan Janty sebagai seorang tarot reader, ketangguhan apa sih, atau apa sih yang mempengaruhi ketangguhanmu sebagai tarot reader gitu? Atau mungkin bisa diceritakan perjalanan kamu menjadi tarot reader dulu baru tangguh, atau tangguh dulu sebelum menjadi tarot reader gitu? Kalau aku sebenarnya orangnya memang
karakternya lebih kayak apa ya, bahasa Jawanya dablek gitu. Dablek? Jadi cuek banget, nggak terlalu drama gitu lah, biasa aja orangnya. Tapi memang sempat aku kena masalah yang bener-bener bikin aku down banget. Dan dari situ sih baru aku menemukan tarot. Dan untuk tarot sendiri sebenarnya ngaruh banget untuk ngebentuk personality aku dan juga ketangguhan aku. Karena dengan baca tarot tuh prinsip aku tuh kayak gini loh. Kalau baca tarot kita harus selalu bisa bagi energi positif buat klien. Mau lagi bad mood, mau lagi masalah, mau lagi patah hati, apapun kita harus bisa tetap kasih energi positif. Dan di situ tuh aku jadi belajar kalau dengan baca tarot aku jadi lebih bisa mengontrol mana energi yang bisa aku buang, mana energi yang bisa aku transfer yang positif. Dan membaca tarot ke klien tuh lebih kayak detox gitu loh. Dan bikin aku percaya kalau aku walaupun lagi terpuruk, walaupun lagi ada masalah, baca tarot tuh bikin aku jadi percaya dan tahu kalau aku tuh masih punya energi positif gitu loh untuk dibagikan, gak cuma untuk diri aku sendiri, kayak gitu sih. Wow, jadi kalau aku bisa simpulkan sedikit, ada masalah dulu, terpuruk, terus malah ketemu jalan menjadi tarot reader. Artinya sebelum kamu menjadi tarot reader, itu dibentuk dulu ya gitu. Aku penasaran apa sih yang membuat kamu pada akhirnya terbentuk menjadi tarot reader, masalah itu seperti apa sih gitu? Ini lebih ke sangat personal masalahnya. Jadi aku memilih pasangan yang salah. Jadi aku pernikahannya singkat banget. Menikah di waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat, dan pernikahannya juga cuman seumur jagung udah kelar gitu loh. Dan di situ yang benar-benar bikin aku benar-benar terpuruk, kayak itu titik terendah dalam hidup. Terus dari aku yang nggak percaya sama sekali dengan tarot, aku kayak udah give up. Akhirnya coba deh baca tarot karena aku benar-benar pengen tahu sebenarnya ada masalah apa, kenapa aku kayak gini, kayak gitulah. Dan akhirnya dari situ ya udah baca tarot jadi lebih kebuka, dan akhirnya aku belajar tarot gitu karena interest banget gitu kan. Ya, Oke, jadi teman-teman, ini unik. Kenapa unik? Karena Janti ini adalah dari dasarnya itu tidak percaya dengan tarot. Beda sama aku. Kalau aku malah emang percaya banget, makanya belajar gitu. Nah, si Janti ini malah berbeda ya. Memang sih aku percaya banget setiap tarot reader tuh punya cerita yang unik dan punya ketangguhannya masing-masing gitu. Dan teman-teman, seperti yang tadi teman-teman dengar, Janti itu adalah orang yang awalnya tidak percaya dengan tarot, terus ada masalah. Berarti sekarang Janti sebagai seorang single parent dong ya? Bener. Wow. Wah, itu berat banget sih, menikah seumur jagung, terus harus berpisah menjadi seorang single parent, dan akhirnya dipertemukan dengan tarot. Perjalanannya begitu unik gitu, karena kalau aku tuh merasa lurus-lurus aja ya, kayak oke, aku suka baca tarot, ke tarot reader, terus akhirnya ketemu tarot reader yang buka kelas, dan aku ya udah lurus aja gitu. Tapi seorang Janti pernah nggak sih kayak berpikir bahwa setelah jadi tarot reader nih, setelah kamu menjalani di mana saat kamu juga bermasalah, terus kamu ngendel masalah orang, ngerasa nggak sih bahwa semesta tuh kayak bercanda sama kamu? Iya, bener banget. Gimana tuh? Gimana ya, aku udah ketimpa masalah, terus aku mesti ngurusin masalah orang gitu kan, harus jadi tempat sampah buat orang lain. Padahal aku nggak pernah share masalahku sama orang, terus aku harus handle yang kayak gini. Aku sering banget sih mikir kayak gitu. Tapi balik lagi, emang kalau aku sih ya harus tetap bisa sharing energi positif. Jadi sebisa mungkin ya aku netralin dulu, terus buang dulu egonya, dan bener-bener pure punya intention untuk bantuin orang mencari solusi lewat tarot gitu. Tapi dalam kondisi balik lagi saat kamu terpuruk, kamu harus handle orang, kamu harus membantu, merasa disembuhkan nggak dengan momen itu, atau malah kamu merasa makin kayak gila, aku kayak nambah masalah aja di dalam hidup gitu? Apa merasa wah ternyata ada hikmah yang oke deh, yang ini deh poinnya, hikmah apa yang kamu dapat dari kejadian kamu ada masalah terus kamu handle orang? Apakah kamu tersembuhkan atau malah merasa makin sakit?
Kalau aku lagi terpuruk, lagi terluka, terus aku handle masalah orang sih, buat aku healing, lebih menyembuhkan ya. Karena ya gimana kita punya masalah, terus ada klien yang datang ke kita mengadu, dan mereka punya masalah yang lebih berat. Itu di situ aku ngerasa ada bersyukurnya juga, dan aku juga senang bisa bantu gitu loh. Di situ belajar jadi nggak egois aja sih dari situ. Terus juga seperti yang aku bilang tadi, bisa sharing, harus bisa sharing energi positif. Jadi aku juga semacam detox gitu loh. Untuk reading mereka tuh aku kayak detox gitu. Terus ya banyak sih sebenarnya hikmahnya yang diambil dengan baca tarot pas lagi terpuruk. Tapi intinya sih aku healing banget sih ngerasa dengan baca tarot gitu. Berarti jalan menjadi tarot reader itu cukup membuat kamu sembuh. Terus kalau secara spiritual gimana? Kamu percaya nggak sih bahwa hidup kita itu pengaruh besar, maksudnya ada pengaruh besar juga di sisi spiritual? Kalau kamu memandang tarot dari sisi spiritual tuh gimana? Apakah karena kan banyak nih orang-orang yang berpikir wah tarot reader, wah dia klinik, wah dia dukun, wah dia gini. Gimana kalau menurut seorang Janty itu gimana kalau memandang tarot dari segi spiritual? Ya kalau dari segi spiritual gimana ya? Aku sih lebih senang memandang tarot sebagai sarana untuk kayak membaca alam bawah sadar, membaca potensi kayak gitu. Dan itu kayak lebih ke tarot tuh sebagai misalnya meramal gitu ya. Tarot tuh lebih kayak manifestasi sih, lebih kayak manifestasi, dan apa yang klien tersebut impikan, misalnya yang kita baca tuh adalah apa yang klien tersebut impikan, dan itu yang kita baca tuh jadi manifest buat mereka gitu sih. Aku lihatnya kayak gitu kalau tarot. Dan juga healing, sarana untuk healing, dan ya overall untuk membantu mencari solusi setiap masalah, membuka gitu. jalan baru, terus kayak menjawab apa yang mungkin agak ngandet di masalah orang-orang gitu. Nah, ini pertanyaan yang paling aku penasaran ya dari tarot reader. Apakah kamu bisa membaca dirimu sendiri lewat tarotmu? Aku sering coba baca diri sendiri lewat tarot, tapi yang aku percaya adalah ketika aku buka kartu untuk diriku sendiri, hal-hal tersebut itu adalah hal-hal yang ada di alam bawah sadarku yang cuman ingin aku denger gitu, tapi bukan kenyataan kayak gitu. Jadi aku lebih baik nggak usah baca diri sendiri. Oke, jadi gimana kalau misalnya, nah untuk menemukan solusi nih, jadi tarot reader, apakah ketika ada masalah menemukan solusinya dengan membaca tarot atau ada yang lain? Karena kan setiap solusi yang kita temukan tuh juga sebagai stimulan untuk ketangguhan kita dong ya gitu. Kamu memilih gimana? Apakah memang fokus ke nyari tarot reader deh untuk tanya tarot setiap ada masalah, atau malah memilih genre atau track yang memang nggak kamu banget gitu? Kalau untuk menghadapi masalah, dulu sering sih. Dulu ya, waktu saat aku lagi terpuruk banget itu aku lebih sering cari tarot reader dan baca gitu, dibanding baca untuk diri sendiri. Selebihnya sekarang sih kayaknya udah aman sih, clear ya. Aku nggak ada masalah apa, nggak ya, jadi nggak mencari tarot reader juga. Kalaupun ada masalah biasanya ya aku give it time, jadi nanti akan fix sendiri gitu biasanya. Karena kalau kita impulsif kan langsung pengen ini pengen itu, nyelesain masalahnya nggak bisa. Jadi aku lebih baik didiemin aja kalau ada masalah, tapi nggak lari dari masalah ya, cuma didiemin dulu, give it time, nanti habis itu dia akan fix sendiri, dibantu dengan semesta. Oke, poinnya bagus. Jadi ketangguhan itu kadang tidak harus ketika kita menjadi tangguh, kita nggak harus saat itu juga menyelesaikan masalah gitu. Jadi kadang perlu waktu juga istirahat, kita kasih waktu, tapi nggak lari dari masalah itu. Betul. Itu sebuah ketangguhan. Jadi dengan belajar untuk menahan diri, nggak impulsif atau kayak tergesa-gesa mencari solusi, ya kamu menjadi tangguh secara tidak langsung gitu. Kamu menghadapi tanpa berlari kayak gitu. Oke, mungkin ini yang teman-teman juga pengen tahu. Setelah mengalami keterpurukan yang cukup menguras energi, cukup menguras emosi dan yang lain-lain, gimana sih caranya Janty itu bangkit
Kalau aku bangkit, pertama-tama tuh aku lebih ketika itu semua terjadi, hari pertama, kedua, sampai seminggu ke depan itu yang aku lakuin nangis. Karena aku nggak mau sampai mendem rasa sedih. Yang ada ntar meledaknya belakangan gitu kan, ntar gila sendiri. Jadi aku biarin aja nangis, bener-bener terpuruk nggak ngapa-ngapain di kamar aja. Kadang tuh kita harus bener-bener rasain sakitnya gitu loh. Setelah itu baru aku mulai bangkit lagi pelan-pelan. Aku sih lebih senang untuk hangout sama teman-teman yang emang suportif banget, apalagi sama keluarga, benar-benar suportif dan mereka tahu pasti dan yakin aku pasti bisa lewatin ini semua. Terus aku juga nggak gimana ya, aku tetap lakuin kerjaan, aku tetap beraktivitas, tetap produktif gitu. Dan aku kan juga nyanyi, jadi aku selalu nyanyi. Kalau ada job aku ambil dimanapun, kapanpun, pokoknya aku nyanyi supaya lebih gembira aja gitu. Terus ya itu sih, aku surround myself with positive people gitu. Dan aku juga terus berusaha cari-cari pelajaran dari masalah yang lagi aku hadepin. Aku cari-cari hal positifnya yang bisa aku ambil apa gitu. Itu sih. Tapi kalau boleh tahu lebih dalam lagi, kamu memaafkan semua masa lalumu? Ya, memaafkan. Memaafkan itu nomor satu sih. Kalau kita nggak memaafkan, selamanya akan kepikiran. Gitu. Wow, cara bangkit yang paling emang ngaruh ya menurutku tuh emang memaafkan. Karena itu kayak jalan pertama menuju selesainya masalah gitu. Walaupun prosesnya masih harus ketemu jalan kayak persimpangan, kita kadang harus bingung mau belok mana gitu kan. Memaafkan teman-teman. Jadi seorang Janti yang kalau aku bandingin ya sama perempuan-perempuan lain yang mungkin pernah mendapat rasa sakit, mungkin mereka kayak masih ada kayak terjebak di trauma. Tapi kamu trauma nggak? Enggak. Sudah siap membuka hati untuk yang baru berarti?